ayat-ayat Alkitab tentang pernikahan. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Amsal 31 ayat 14 sampai dengan 15. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Amsal 31 ayat 16 sampai dengan 17. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Amsal 31 ayat 18 sampai dengan 19. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Amsal 31 ayat 20 sampai dengan 21. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Amsal 31 ayat 22 sampai dengan 23. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 24 sampai dengan 25. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Amsal 31 ayat 26 sampai dengan 27. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Amsal 31 ayat 28 sampai dengan 29. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut
akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Amsal 31 ayat 30 sampai dengan 31. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Amsal 27 ayat 15. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan." Markus 10 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Markus 10 ayat 7 sampai dengan 8. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Markus 10 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Markus 10 ayat 11 sampai dengan 12. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. 1 Korintus 7 ayat 3.